suasana duduk dengan nyaman. Maaf mengganggu waktunya Bu, saya ingin berkonsultasi. Apakah Ibu punya waktu? Pasti dong ibu ada waktu untuk anak ibu yang mau konsultasi. Nah kalau ibu boleh tahu siapa nih namanya? Perkenalkan Bu, nama saya Dewi Fortuna dari kelas 11 4. Oke. Sebelum kesini tadi kamu habis dari mana? Saya habis dari kantin Bu. Oh, habis dari kantin. Kalau begitu sudah makan dong? Sudah dong Bu. Nah sebelum kantin tadi habis belajar apa nak? Biologi sih Bu. Gimana tadi pelajaran biologinya? Wah, belajar biologi cukup susah ya Bu, sulit mengerti. Oke, kalau begitu banyak terkuras tenaga ya nak dalam pelajaran itu. Nah kalau ibu boleh tahu bagaimana nih kabar kamu hari ini? Baik Bu, tapi ada sedikit masalah sih Bu. Sebelumnya kamu pernah ikut konseling? Belum Bu, ini untuk pertama kalinya saya kesini. Oke, kalau begitu ibu jelaskan ya nak. Konseling itu seperti kita sekarang nih. Jadi kamu sebagai konselingnya dan ibu sebagai konselornya. Di sini ibu akan membantu kamu untuk mencari solusi nih dari permasalahan kamu yang hadapi. Nah, anak ibu tidak perlu takut untuk bercerita dikarenakan apa yang kamu ceritakan hari ini pasti terjaga kerahasiaannya. Hanya ibu, kamu, dan Tuhan aja yang boleh tahu. Tetapi, jikalau permasalahan ibu urgent nih, izinkan ibu untuk menyampaikan ke pihak yang lebih mengerti ya nak. Nah, ibu berharap anak ibu dalam menceritakan permasalahannya secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Nah, apakah anak ibu paham? Sangat paham Bu. Oh ya, tapi konseling kita saat ini cuma berlangsung 30 menit saja nak, karena waktu istirahat kita juga sangat terbatas. Apakah anak ibu siap? Siap Bu, siap. Oke, kalau begitu apa nih mau kita bahas hari ini nak? Gini Bu, jadi saya akhir-akhir ini mengalami malas belajar sih Bu. Oke, mendengar kamu merasa malas belajar. Nah, kalau boleh tahu bagaimana nih cerita selanjutnya nak? Nah jadi gini Bu, jadi setiap saya ingin belajar tuh rasanya kayak berat banget gitu Bu. Nah, biasanya perasaan berat itu munculnya kapan nak? Setiap saya melihat tugas Bu, kemudian tugas tuh rasanya capek. Berarti yang seperti ibu tangkap, belajar itu seperti beban yang buat kamu nak. Iya Bu. Dan pasti capek ya nak melakukan sesuatu tapi nggak ada semangat di dalamnya. Ya Bu, jadi saya lebih sering menunda pekerjaan Bu. Baik, pasti berat banget ya nak melawan hal itu setiap hari. Nah, seperti yang ibu pahami, anak ibu tahu nih, belajar itu sangat penting bagi anak ibu. Tapi anak ibu kehilangan motivasi belajar ya. Iya Bu, jadi saya lebih memilih untuk main HP dan scroll TikTok ataupun nonton film gitu Bu. Berarti fokus belajar kamu juga terganggu ya nak? Iya Bu. Nah, kalau ibu boleh tahu, biasanya di momen apa sih anak ibu merasa malas banget atau kehilangan semangat buat belajar? Nah, bisa saya lagi sendiri nih Bu, terus lihat tumpukan tugas yang sangat banyak. Jadi saya kayak udah merasa capek duluan Bu. Jadi saat lihat tugas yang banyak, kamu langsung merasa kewalahan ya nak? Iya Bu. Kalau sudah merasakan hal seperti itu, apa yang biasanya kamu lakukan? Itu Bu, saya lebih memilih bermain HP Bu dibanding mengerjakan tugas-tugasnya Bu. Jadi kamu mencoba mengalihkan perasaan itu, tapi setelah itu apa yang kamu rasakan? Nah, yang saya rasakan di awal itu saya merasa tenang, senang gitu kan Bu. Tapi ada sedikit rasa bersalah gitu loh Bu setelah bermain HP Bu dan tugas belum dikerjain. Jadi kamu juga merasakan perasaan bersalah yang setelah melakukan hal seperti itu? Iya Bu. Nah, kalau ibu boleh tahu nih, apakah kamu pernah merasakan semangat belajar sebelumnya? Pernah Bu, pada awal-awal semester bahkan saya semangat banget belajar gitu Bu, tapi nggak tahu kenapa akhir ini saya merasa malas, capek, bukan gitu Bu. Nah, menurut kamu apa nih yang berbeda dari semangat belajar kamu yang dulu sama sekarang? Dulu tuh saya belum ada tertekan sih Bu, tapi pada semester ini saya mengalami tekanan nilai Bu. Nah, ibu dengar tadi kamu mengalami tekanan. Nah, kalau ibu boleh tahu, tekanan seperti apa nak? Seperti orang tua saya sering menaikkan nilai, terus saya dibandingkan dengan anak-anak lain Bu. Nah, setelah hal itu terjadi kepada kamu, apa yang kamu rasakan? Ya saya merasa insecure dong Bu, selalu dibandingin Bu. Jadi saya kayak udah sih malas untuk belajar gitu Bu. Jadi hal itu membuat kepercayaan diri kamu hilang ya nak? Iya Bu. Nah, kalau ibu boleh tahu nih, kalau kamu lagi belajar, apa yang kamu sering rasakan?
rasa capek, rasa malas, tertekan, pokoknya semua yang saya lakukan belajar tuh kayak rasanya sia-sia gitu Bu, yang rasa udah lelah duluan sebelum melakukannya. Nanti kamu bilang merasa capek, bosan, lelah. Nah, dari itu semua apa yang paling dominan yang kamu rasakan? Lebih ke lelah sih Bu, Dan capek. kalau kondisi ini terus berlanjut, menurut kamu apa yang akan terjadi? Nah, saya merasa pastinya nilai saya akan lebih menurun lagi sih Bu. Dan itu semua pasti akan membuat kamu semakin tertekan ya kan? Iya Bu. Nah, kalau kamu jujur nih pada diri kamu sendiri, kamu ingin diri kamu seperti apa? Saya pengen berubah sih Bu, saya pengen jadi pribadi yang lebih semangat lagi belajar Bu. Nah, hal ini sudah terjadi beberapa bulan ya, Nak? Iya Bu. Oke, jadi kamu takut gagal, tapi karena takut itu, kamu jadi malah menghindari belajar ya, Nak? Iya Bu. Kalau kamu tidak mau mencobanya, bagaimana kamu tahu kemampuan kamu sebenarnya? Iya juga sih Bu.